Baik, selamat sore rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan sore hari ini, saya ingin membagikan bagaimana caranya membuat konten atau mengkreasikan konten pembelajaran menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Nah, rekan-rekan semuanya, seperti kita ketahui, sebagai guru, tentu saja saat ini kita tidak seperti dulu gitu ya. Kalau dulu kan kita harus menulis gitu ya, kita harus mengetik semuanya, kita harus menyusun semuanya oleh kita sendiri. Nah, saat ini sudah bergeser rekan-rekan semuanya. Kalau mau membuat presentasi, template-nya sudah ada. Kalau mau membuat kuis, terkadang bank soalnya sudah ada. Kalau kita mau membuat materi pembelajaran sudah banyak tersedia di internet ya. Tinggal bagaimana kita mengolahnya, meramunya untuk menjadi sebuah media pembelajaran yang bermanfaat ya, informatif dan menarik bagi siswa. Nah, khusus untuk sore hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat konten dengan memanfaatkan kecerdasan buatan yang saat ini sedang trending ya. Sedang trending yaitu menggunakan ChatGPT ya dari eh, sebagian sahamnya dari Microsoft dan satu lagi adalah Bard dari Google gitu. Nah, saya akan mendemokan itu dan yang terakhir saya juga akan mendemokan bagaimana membuat soal-soal di PowerPoint ya, secara otomatis ya tanpa harus kita itu mengetiknya sendiri ya. Jadi PowerPoint itu langsung dideteksi nanti page-nya seperti apa, soalnya langsung keluar. Nah, itu yang luar biasa. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan dari awal ya rekan-rekan semuanya. Yang pertama, saya akan mempraktekkan karena ini terlalu sedikit, jadi saya mungkin eh, nanti di akhir saja ya untuk kuisnya ya. Di mana kuis ini nanti yang juara pertama akan mendapatkan akun Kelas Point Pro ya selama 3 bulan. Ya kalau membeli ini akun Kelas Point ini kalau harga per tahunnya itu sekitar 425.000 ya. Nah, nanti akan saya bagikan gratis spesial untuk rekan-rekan semuanya yang hadir pada sore hari ini. Nah, sebelum itu, sebelum kita uh, bergabung dalam kuis interaktif yang nanti akan saya bawakan menggunakan PowerPoint, saya akan memperkenalkan dulu, atau mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal, yaitu namanya ChatGPT ya. Nah, ini dia ya, ChatGPT. Nah, ini alamatnya ya, chatopenai.com chat. Nah, banyak orang yang, apaan sih ChatGPT gitu, tulisannya ngaco kok, ngapain pakai ChatGPT gitu, nggak terlalu menarik kok gitu ya. Lebih baik saya mencari tulisan di Google. Nah, rekan-rekan semuanya, saat ini kita tidak bisa lepas daripada ini ya. Saat ini kita tidak bisa lepas daripada artificial intelligence. Pengalaman saya, kalau kita mau sukses, kita harus mengikuti teknologi, mengikuti perkembangan ya. Dulu Google bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kita sehingga kita bisa mendapatkan apapun, baik itu pengetahuan, keuntungan finansial dan segalanya. Nah, saat ini sudah bergeser dari mesin pencari yang dulu kita hanya mengetik-ngetikkan kata-kata lalu keluar hasil pencarian, sekarang lebih canggih lagi. Kita punya AI di mana kita hanya memerintahkan AI itu dan semuanya nanti akan muncul gitu ya. Semuanya akan muncul, apapun itu. Nah, khususnya pada sore hari ini saya akan mengkreasikan sebuah konten pembelajaran dengan menggunakan AI. Saya contohkan ya rekan-rekan semuanya. Misal, saya seorang guru, saya ingin membuat sebuah ulangan untuk siswa. Ulangannya 10 nomor ya, dengan tema tertentu ya. Lalu bagaimana cara mengkreasikannya? Kita nggak perlu lagi buka kuisis rekan-rekan semuanya. Kelamaan. Langsung saya ketikkan di sini ya. Ketikkan di sini, yang penting perintahnya itu jelas ya. Seperti ini ya. Buatkan 10 soal pilihan ganda dengan
Tema menulis resensi buku non-fiksi. Ya. Terus instruksi lainnya adalah sertakan juga kunci jawaban dan pembahasannya. Nah, lihat ya. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu sudah jelas tidak instruksinya? Buatkan 10 soal pilihan ganda dengan tema menulis resensi buku non-fiksi. Sertakan juga kunci jawaban dan pembahasannya. Udah kurang lengkap apa tuh? Soalnya ada, kunci jawabannya ada, pembahasannya pun ada. Kita lihat seberapa canggih mesin ini untuk mengkreasikan konten yang kita inginkan ya. Kita klik enter ya. Bapak dan Ibu lihat ya. Ini keajaiban dari ChatGPT. Dia sedang berpikir. Tentu katanya ya. Berikut ini adalah 10 soal pilihan ganda dengan tema menulis resensi buku non-fiksi beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Nih, apa yang dimaksud dengan resensi buku non-fiksi? Tuh, jawaban C, pembahasan. Yup, keren sekali. Ada jawaban, ada pembahasan. Baru 2 nomor. Sampai dengan 10 nomor, semuanya akan bisa dikreasikan dengan cepat. Ya. Nah, sambil ini berjalan, pernahkah rekan-rekan semuanya tahu bahwa ChatGPT bisa melakukan sejauh ini? Tentu saja tidak semudah itu apabila kita tidak mengeksplornya, apabila kita tidak menyelaminya. Ya. Bahkan rekan-rekan semuanya, ChatGPT bisa melakukan lebih dari ini. Perintah-perintah yang lebih spesifik, perintah-perintah yang jauh lebih rumit, itu bisa dikreasikan dengan ChatGPT. Ya. Nah, tuh ya. Oke. Baru sampai 6 nomor ya. Ketik saja kalau masih sampai 6 nomor, lanjutkan. Tuh, ya. Dia lanjutkan lagi, ya. Sesuai dengan perintah yang tadi di awal kita instruksikan, ya. Keren sekali, ya. Nah, saya pribadi sebagai orang yang sering memanfaatkan teknologi, memandang bahwa orang-orang yang bisa memanfaatkan ChatGPT adalah orang-orang yang nantinya bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya. Baik itu keuntungan finansial, kita mau jualan, kita mau membuat konten, kita mau membuat apapun itu kita bisa menggunakan ChatGPT ini. Dan sebagai guru apa? Sebagai guru kita bisa membuat konten pembelajaran, bisa membuat soal, bisa membuat apapun gitu ya. Apakah siswa bisa? Siswa pun bisa gitu ya. Guru pun bisa. Namun apakah semua orang bisa semendalam itu menyelami ChatGPT? Belum tentu. Belum tentu. Jadi semakin lama kita menggunakan, semakin sering kita menggunakan, semakin kita tahu bagaimana cara meramu instruksi yang tepat agar menghasilkan konten yang nantinya sangat bermanfaat. Nah, ini salah satu contoh saja ya, bagaimana perintah saya ketika ingin membuat sebuah pertanyaan dengan jawaban lengkap dengan pembahasannya hanya dengan beberapa menit saja. Oke, ini baru satu gitu ya. Oke, ada yang ingin dikomentari dari rekan-rekan semuanya? Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan ya. Sambil jalan, langsung saja open mic-nya ya kalau ada yang bertanya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, pada suatu ketika, ini jahatnya, bukan jahat ya, ini pikiran nakalnya kita ya. Bapak dan Ibu pergi ke sebuah
pelatihan atau pergi menunaikan tugas gitu ya. Sering, saya yakin sebagai guru Bapak dan Ibu sering kali ditugaskan ke sebuah kegiatan, ke sebuah event. Nah, dan sering kali Bapak dan Ibu itu harus membuat sebuah laporan. Karena surat perintah perjalanan dinas itu biasanya harus dilengkapi dengan laporan. Nah, saya ingin mencontohkan bagaimana membuat sebuah laporan perjalanan dinas yang cepat gitu ya. Yang cepat, yang bisa kita copy paste dan kita bisa pakai untuk laporan kita. Walaupun saya tidak merekomendasikan ini 100% kita pakai. Tapi minimal kita memiliki sebuah acuan awal di mana nantinya kita bisa mengedit lagi menyesuaikan dengan kegiatan yang ada. Nah, sekali lagi kuncinya adalah bagaimana instruksi yang kita berikan ketika kita ingin membuat konten tersebut. Contoh, satu ketika saya ditugaskan pergi ke SMA 99. Di SMA 99 itu ada namanya sosialisasi PPDB ya yang sedang trending. Nah, kemudian di sosialisasi PPDB itu ada kepala dinas memberikan sambutan. Ya. Kemudian di sosialisasi PPDB itu juga dijabarkan tentang juknis PPDB yang akan digunakan pada tahun tersebut. Nah, apa yang harus saya ketik? Maka yang harus saya ketik adalah instruksi yang lengkap agar mesinnya itu paham dengan apa yang kita inginkan. Contoh, tolong buatkan saya laporan perjalanan dinas tentang ketika menghadiri sosialisasi PPDB di SMAN 99 Depok. Oke, Pak Hari. Ini saya ngarang ya, nggak ada ya SMA 99 Depok ya. Pada kegiatan ini juga dihadiri oleh kepala dinas dan perwakilan seluruh kepala sekolah Kota Depok. Nah, juknis PPDB terbaru juga dibahas dan disosialisasikan kepada seluruh peserta yang hadir. Oke, ini adalah perintahnya. Memang agak banyak kata-katanya ya, tapi ini lebih spesifik. Karena dengan perintah yang seperti ini, maka tulisannya pun akan mengalir sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Kita lihat apa yang akan terjadi ketika saya memberikan instruksi seperti ini. Tekan enter. Tuh lihat ya, laporan perjalanan dinasnya cukup lengkap gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita juga tidak berpikir atau bahkan kita juga tidak menyangka bahwa bisa sejauh ini gitu apa yang ChatGPT ini bisa kreasikan. Tuh, acara dimulai pukul ya. Jadi kita tinggal isi template-nya ya.
Iya. Tuh. Beliau menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dalam acara tersebut. Hah, keren ya tuh. Yang sekarang. Kadang-kadang kita tidak bisa sejauh itu berpikir, tapi mesin bisa sejauh ini berpikir ya. Apa yang jatuh? Oh, HP saya. Karena alarm. Ya, baik rekan-rekan semuanya, jam 4 itu sudah waktunya pulang ya. Nah, jadi kita nggak lama-lama. Jadi webinar ini nggak lama-lama, tapi insya Allah ilmunya ini bermanfaat. Dan yang pasti nanti yang beruntung dapat door prize dari saya, akun Kelas Point Pro yang lumayan ya, bisa Anda gunakan. Dan ada AI-nya juga gitu ya. Oke, ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya tuh ya. Kita tinggal copy, kemudian kita tinggal paste di apa namanya? Microsoft Word bisa, di Google Docs bisa. Oke. Nah, ini adalah ChatGPT ya. Nah, mungkin kalau Anda pernah membuat sebuah video pembelajaran gitu ya. Dimana pada video pembelajaran itu kan kadang ada skripnya ya, ada apa yang harus muncul pada video pembelajaran tersebut. Nah, dengan ChatGPT kita juga bisa membuat skrip, ya, storyline, video pembelajaran. Contoh ya, tolong buatkan video pembelajaran storyline ya, storyline, video pembelajaran tentang menulis resensi buku lengkap dengan visualisasi dan narasi, dengan visualisasi. Enter. Tuh, adegan buka. Wah, keren pokoknya ya. Tuh ya. Keren sekali. Nah, bagi yang masih belum menggunakan ChatGPT, saya kira untuk saat ini sangat rugilah kalau kita tidak menguasai ChatGPT. Jadi silakan segera Anda dapat daftarkan diri Anda di chatopenai.com, dan ini juga sudah ada yang versi berbayarnya. Ya, saya tidak mendapatkan bayaran apa-apa dari ChatGPT, tapi saya ingin memberikan pandangan yang berbeda ketika orang memandang ChatGPT ini sangat berbahaya dan yang lainnya. Tapi menurut saya ini tergantung dari sopirnya, tergantung daripada kitanya yang menggunakan gitu. Baik, rekan-rekan semuanya, kemudian yang selanjutnya, AI yang selanjutnya, saya ingin menawarkan aplikasi yang sering rekan-rekan sering gunakan ya. Ini adalah aplikasi PowerPoint ya. Ini adalah aplikasi PowerPoint. Tetapi sekarang PowerPoint sudah ada AI-nya ya. PowerPoint sudah ada AI-nya. Nah, yang saya akan praktikkan di sini, saya tidak akan mendemokan PowerPoint-nya, tapi saya akan mendemokan AI di dalam PowerPoint ya. Makanya nanti orang yang terbaik ya, yang bisa mengikuti presentasi saya pada sore hari ini, dia yang akan mendapatkan akun Kelas Point Pro ya. Jadi silahkan ikuti presentasi ini sebaik-baiknya. Silahkan Anda join ke presentasi saya dan saya akan membagikan kode presentasinya ya. Oke. Nah, ini saya sudah login menggunakan akun Kelas Point dan sekarang
saya akan langsung melakukan presentasi ya. Oke, silakan rekan-rekan semuanya, Anda untuk bergabung ke dalam presentasi saya. Silakan untuk mengetikkan www.classpoint.apps dan masukkan kode 67913. Ingat, yang terbaik yang mengikuti presentasi ini dengan baik, menjawab pertanyaan dengan jawaban yang tepat, yang akan mendapatkan akun ClassPoint Pro dari saya. Ayo silakan ya. www.classpoint.apps, kemudian ketikkan kode 67913. Oke, Frans sudah bergabung ya. Melanie sudah bergabung. Oke, ayo. Bentar lagi saya buka. Ditunggu. Rika sudah join. Ada yang nggak bisa join? Tidak bisa join rapat, nge-WA. Joinnya meeting ID, nggak pakai code ya. Kembali lagi ke presentasi. Wah, sudah banyak. Wah, rame nih. Ayo rame, saya senang sekali. Oke, saya kasih linknya. Ada yang masih nggak bisa join, saya kasih linknya, kasihan. Join. Oke, nah ini linknya nih. Bentar. Nah, ini copy link. Oh, ini pakai kode aja. Copy link. Oke, sudah lumayan banyak orang nih yang bergabung. Kita akan segera mulai kuisnya ya. Ingat, hadiahnya adalah satu akun Zoom Pro untuk Zoom Pro. ClassPoint Pro untuk 3 bulan ya. 3 bulan. Dan Zoom ini tidak live langsung di channel Aspal Edu, namun direkam terlebih dahulu. Namun kemungkinan nanti malam akan saya upload karena untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain yang ingin melihat rekamannya juga gitu ya. Oke, sudah 14 orang. Silahkan yang belum bergabung ke dalam slide presentasi saya. Silahkan bergabung karena ini akan menentukan siapa yang akan mendapatkan ClassPoint Pro ya.
Di akhir sesi saya akan menjaprinya ya, menjaprinya. Menjapri kode ClassPoint Pro-nya. Oke, saya mute dulu. Saya mute dulu semua supaya tertib. Ya. Kita akan segera mulai ya. Nanti minuman bocor. Suaranya bocor. Oke, saya mute all dulu ya. Mohon maaf, saya mute all dulu. Oke, baik. Kita akan mulai presentasinya. Nah, rekan-rekan semuanya, Anda nih, ini sekalian demo ClassPoint-nya ya. Anda yang bergabung di sini, saya belikan semuanya bintang ya, sebagai modal ya. 3 bintang untuk Anda semuanya. Nah, ini Anda bisa praktekkan di kelas Anda nanti, baik offline maupun online ya. Dengan ClassPoint ini, kita bisa mengubah presentasi menjadi sebuah kelas yang menarik ya. Nah, ini sudah saya berikan 3 bintang. Jadi silakan Anda bersaing nanti pada slide yang akan saya sampaikan. Nah, yuk kita keliling Indonesia ya rekan-rekan semuanya. Yuk kita keliling Indonesia. Nah, dari manakah Anda berasal? Silahkan rekan-rekan semuanya jawab. Saya ingin tahu dari manakah Anda berasal? Purbalingga, Pontianak, wow, Sumatera Selatan, Subang, Jawa Barat, Kota Bima, Palembang. Oh ya. Sip ya. Tidak ada yang sama ini. Harusnya kalau ada yang jawabnya sama ini teksnya bisa membesar gitu ya. Bisa membesar gitu ya. Tuh ya. Oke. Dan ini juga bisa saya tampilkan suaranya ya. Suaranya. Ini ada suaranya. Oke, nah. Kemudian saya close dan saya bisa memasukkan hasil dari input Anda semuanya sebagai slide baru. Nah, ini keistimewaan dari ClassPoint. Saya insert a slide. Nah, tuh jadi slide baru tuh ya. Oke. Saya mau ngaji. Ya tanya sama mbaknya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya. Nah, ini jembatan. Mana jembatan Ampera? Nah, ini belum ada pertanyaannya. Kalau ini kita lewat dulu ya. Nah, ini. Jika dibekali 100 juta. Jika kita dibekali uang 100 juta dan diminta dihabiskan untuk liburan keliling Indonesia, maka akan kemana saja dan melakukan apa saja Anda? Silahkan jawab. Lombok dan Papua. Oke, saya akan pergi ke Raja Ampat Bali dan yang terakhir menghabiskan waktu di Lombok. Oke. Oke, keliling ke daerah yang belum dikunjungi oleh. Oke, 3, 2, 1. Saya akan meng-close submission-nya ya. Selamat bagi Anda yang sudah memberikan respon, maka 2 bintang untuk Anda. Dan saya akan memilih jawaban terbaik ya dari yang Anda sampaikan ke saya, dan saya memilih Ibu Rina ya. Yang saya pilih untuk komentar terbaiknya, maka saya beli 1 bintang. Oke, lanjut. Saya akan memasukkan ini juga sebagai slide yang baru, sebagai dokumentasi. Nah, ini slide baru untuk saya. Slide baru untuk saya dari hasil tadi Anda memasukkan jawaban-jawabannya ya.
Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Nah, ini langsung ada kunci jawabannya ya. Udah. Oke. 3, 2, 1, saya close submission. Ya. Nah, saya akan memperlihatkan jawaban yang benarnya. Jawaban yang benarnya adalah ternyata tidak ada yang menjawab. C jawabannya. Oke. Lanjut lagi ya. Belum ada yang saya berikan ini ya, saya jadikan belum ada yang saya kasih bintang tambahan karena jawabannya benar. Ya. Lembah Harau terletak di, ayo jawab. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Close submission. Oke. Jawaban yang benar adalah B. Jawaban yang benar B ya. Jawaban yang benar B. Maka yang jawab B saya berikan 3 bintang. Oke, lanjut lagi. Saya masukkan sebagai slide baru dan saya klikkan next. Silakan. Aduh, ini saya mute all dulu ya, sebentar. Mute all. Oke, silahkan pilih ya. Lingkari rumah yang dapat ditemukan. Lingkari rumah yang dapat ditemukan dari gambar berikut. Yo, lingkari rumahnya. Ayo, lingkari rumahnya. Oke, Pak Frans. Pak Frans ini selalu paling duluan, maka saya beri 1 bintang untuk Pak Frans. Semangat Pak Frans. Oke, Pak Alin. Pak Alin tidak dilingkari ya. Saya instruksinya lingkari ya. Lingkari ya, bukan dicoret ya. Oke. Pak Parmin. Pak Parmin ini nggak di. Oh, ini lingkarinya pakai putih ya. Pakai putih. Oke. Saya pengen cari yang paling kreatif. Lingkari rumah. Nah, ini Bu Rani ini kreatif ya. 3 lingkaran merah jadi kelihatan. Oke. Bu Melani 2. Bu Husnu ini bukan dilingkari tapi dikasih tanda titik saja ya. Hanya titik saja. Oke. Nah, ini Bu Widya 1 ya. Oh, tidak ada yang lebih banyak dari Bu Rani ya. Oke, Bu Rani 1 bintang untuk Anda ya. Yang lainnya saya kasih 1 bintang juga deh ya. Yang lainnya saya kasih 1 bintang semuanya ya. Oke. Nah, kita lihat leaderboard sementara ya. Leaderboard sementara
siapakah yang sudah memimpin sih ya dari kuis kita kali ini? Oh, masih Bu Melani, kedua Bu Rani, ketiga Pak Frans. Ayo semangat. Karena hanya juara satu yang akan mendapatkan kelas poin pro dari saya. Semangat, semangat, semangat. Masih banyak kesempatan ya. Masih banyak kesempatan dan keberuntungan yang mungkin menghampiri Anda. Oke, lanjut lagi. Nah, yuk kita gunakan jasa Mbah Google dan cari, simpan, serta unggah gambar tempat wisata impian yang ingin kita datangi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Nih yang respon 6 orang nih. Saya bisa melihat yang nggak respon ya. Tuh, yang belum respon itu 3 orang. Ya. Oke, yang belum respon itu 3 orang ya. Yang baru bergabung mau join ini kelas kodenya ya di classpoint.app, masukkan kode ini. Nah, ini yang sudah submit ya, yang sudah submit ada Pak Parmin ya. Oke, yang sudah submit saya berikan 2 bintang untuk Anda. Dan saya akan melanjutkan ke presentasi berikutnya. Ungkapkan harapan kita terhadap Bumi Pertiwi. Ya, nanti saya lanjut dulu aja dah. Ya. Kemudian, nah sekarang saya kan sudah sampai di akhir ya, di akhir slide. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda tentang apa yang saya sampaikan tadi ya. Ini kuis langsung yang secara real ya, secara real ya. Oke, dan saya ingin memberikan kesempatan dengan cara melakukan name picker ya, name picker ya. Oke. Oke, Bu Husnul Hidayati ya. Bu Husnul Hidayati, tolong jawab pertanyaan saya. Benar atau salah bahwa ChatGPT salah satu pemegang sahamnya adalah Microsoft Corporation? Apa ya Pak ya? Saya ketinggalan tadi. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke, 1 bintang untuk Ibu. Oke, tepuk tangan. Oke, pertanyaan selanjutnya siap ya. Oke. Nah, kita undi lagi. Oke, Bu Rani Nawangsari, jawab betul atau salah ya? Kita bisa mengkreasikan sebuah konten pembelajaran menggunakan ChatGPT. Benar sekali. Benar. Oke, 1 bintang untuk Ibu Rani Nawangsari. Oke, lanjut ya. Oke, kita akan undi lagi. Oke, Pak Ardin, pertanyaannya adalah, ClassPoint adalah aplikasi yang tersendiri, terpisah dari PowerPoint. Bisa diulangi pertanyaannya, agak kurang didengar. ClassPoint adalah aplikasi yang tersendiri, berpisah atau terpisah dari PowerPoint. Ya, betul.
Betul. Ya, salah belum ya. Class Benar, point benar. adalah add-on ya. Oh iya. Iya. Add-on ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, saya sekarang nih ya, saya akan menemukan yang lain. Saya sekarang akan auto pick 3 nama ya. 3 nama ya. Dan 3 nama ini yang berhak untuk menjawab pertanyaan saya. 3 nama ini adalah, oke, silakan Bu Meliani, Bu Husnul dengan Pak Frans jawab pertanyaan saya kalau Anda tahu ya. Jawab pertanyaan Anda kalau tahu. Sampai tahun berapakah database dari ChatGPT? Ada yang tahu? Sampai tahun berapakah database dari ChatGPT? Jadi ChatGPT itu 2023 itu belum ada database-nya ya, belum ada. Ya. Terhenti di tahun titik. 2021. Iya betul, Pak Frans ya. Ya. Oke, 2 bintang untuk Anda. Luar biasa Pak Frans. 2021 ya. Oke, saya put back lagi ya. Siapa ini yang menjadi juaranya dan mendapatkan kelas poin pro? Waduh, saya juga pengen nih kalau jadi Bapak dan Ibu dapat kelas poin pro sore-sore gitu ya. Saingannya cuman ya nggak nyampe 20 orang gitu ya. Wah, ini mantap nih ya. Oke nih, lanjut lagi ya. Lanjut lagi ya. Oke. Nah, Eka ya. Bu Eka, tolong sebutkan nama AI yang dimiliki oleh Google. Chat OpenAI. Ya, OpenAI itu adalah yang ChatGPT ya. Belum. Oke. Saya undi lagi. Oke, Pak Denny. Pak Denny, apa AI yang dimiliki oleh Google, Pak Denny? Google AI, Pak. Belum ya. Oke, lanjut lagi. Bu Melani, apa nama AI yang dimiliki oleh Google? Oke, belum. Saya lempar ke semua. Ada yang tahu nggak apa AI yang dimiliki oleh tahu, Google? ChatGPT. Bar. ChatGPT. GPT tadi Pak. Aduh. Google. Frans. Bar. Pak Frans yang benar. Ya. Bar. Bang, oke, Pak Frans ya, Pak Frans enggak, belum. Pak Frans, bukan ya? bukan, Pak Frans sudah benar tadi, Bart ya. Oke ya, saya beri Pak Frans 1 bintang lagi ya. Oke, nah sekarang belum usai ya. Saya akan mendemokan AI yang ada di PowerPoint ini, yaitu class point. Lihat demonya, baik-baik gitu ya. Nah, sementara leaderboardnya nih sebelum kuis berakhir, ya. Mas, oke, Pak Frans dengan Bu Husnul itu sama. Sama ya, halo. Jadi juaranya ini belum ketahuan ya. Nanti Pak Frans dengan Bu Husnul tetap semangat ya, tetap semangat. Pak Ardin dan yang lainnya juga semangat. Ini tipis sekali. Oke. Saya masukkan slide ya sebagai slide. Nah, sekarang saya akan mendemokan rekan-rekan semuanya ya. Seandainya saya punya ini ya. Seandainya saya punya sebuah teks ya, sebuah teks di sini di dalam PowerPoint ya. Nah, misalkan teksnya ini tentang menulis resensi buku. Nah, maka untuk membuat pertanyaan tentang menulis resensi buku, saya tinggal klik saja di bagian bawahnya ya. Nah, di bagian bawah ada AI-nya. Saya klik AI-nya, ya. Lalu klik option-nya,
mau membuat jenis pertanyaan apa? Pilihan ganda. Pilihan ganda kah, fill in the blank, atau short answer? Saya memilih pilihan ganda. Dan menariknya, kita bisa menempatkan atau membuat pertanyaan dengan urutan taksonomi Bloom gitu ya. Apakah mengingat, ya, remember, understand, apply, analyze, evaluasi, dan create. Nah, kita bisa memilih mau pada tingkatan apa kita bertanya gitu ya nantinya. Keren sekali kan? Ada taksonomi Bloom-nya gitu ya. Nah, misalkan saya ingin menganalisis ya, mengevaluasi dan menerapkan ya 3 hal ini. Ya, oke. Lalu saya generate question-nya. Nah, sedang dibaca dulu slide-nya. Slide-nya sedang dibaca dan apa yang terjadi ketika sudah dibaca. Tuh, apa yang dibutuhkan untuk menulis resensi buku ya. Menguasai ilmu sastra, membaca buku, menulis dengan tinta merah, menulis dengan pensil, memasukkan foto selfie ke dalam resensi. Oke. Sekarang saya akan masukkan ya. Saya akan masukkan atau saya akan mengecek jawabannya. Lihat, jawabannya ternyata adalah B, membaca buku ya. Jadi keren. Dan kalau mau dimasukkan ke dalam slide, tinggal klik saja. Klik. Tuh, masuk ke dalam slide. Kurang keren apa lagi? Coba ya. Di dalam slide presentasi, kita bisa membuat pertanyaan. Pertanyaannya udah ada jawabannya gitu ya. Oke. Kita buat pertanyaan yang lain lagi gitu ya. Nah ini kan tadi menulis resensi buku, kita buat lagi ya, generate another. Mengapa menulis resensi buku penting? Saya akan berikan kesempatan ya. Saya akan berikan kesempatan ya kepada Bapak dan Ibu untuk menjawab pertanyaan ini ya. Saya Jawabannya B. Oh betul B ya. Oh belum tapi Pak, belum ya. Belum. Oke, kita generate another lagi ya. Nah, apa teknik yang paling efektif dalam menulis resensi buku? Pas dari internet dan yang lainnya. Oke, jawabannya adalah D. Tuh kan kurang keren apa lagi? Coba nanti yang dapat kelas poin pro dari saya ini, waduh bisa semuanya ini ya. Aduh ya, di samping dengan fitur-fitur lainnya yang tidak kalah menariknya ya. Nah, sekarang rekan-rekan semuanya, saya akan memberikan sebuah kuis dadakan ya, kuis dadakan. Oke, baik. Kuis dadakan ya. Kuis dadakan ya. Nah, bisa nggak sih kan kuis dadakan coba? Bisa ya. Jadi nanti saya di slide yang terakhir ini saya bisa tambahkan di sini ya. Slide lalu ya, kemudian saya bisa ketikkan di sini ya. Sisipkan teks. Sisipkan teks. Nah, sisipkan teks. Teks. Nah, ya. Nah, saya akan stop share dulu supaya nanti kejutan ya. Jadi bukan kejutan sih, supaya lebih fair ya, lebih fair. Ini karena kemungkinan ini final nih. Siapa yang mendapatkan quiz pro ini dari jawaban ini ya. Nah, oke, lalu saya di sini akan memberikan pertanyaan. Oke, siap. Udah. Nah, oke, siap.
Oke, silahkan. Ini final ya. Final ya. Final ya. Final. Siapa yang duluan menjawab? Final. Pak Frans lagi yang duluan ya. Berbeda 2 detik dari Bu Melania ya. Oke. Oke. Pak Ardin belum benar ya. Jadi Port Moresby ya. Oke, jadi Pak Frans saya berikan 3 bintang. Dan kita lihat sekarang hasilnya ya. Hasilnya dari kuis yang sudah kita lakukan adalah leaderboardnya. Oke Pak Frans, tepuk tangan Pak Frans. Oke Pak Frans, Anda berhak mendapatkan satu akun kelas Point Pro dari saya. Nanti Pak Frans jangan dulu lab ya dari Zoom-nya, nanti saya akan japri Bapak ya. Maksudnya Bapak nggak ikut grup tips dan trik belajar ID nanti, jadi akan saya japri melalui Zoom. Tapi kalau ada nomor saya juga nanti boleh nge-WA. Selamat Pak Pran. Selamat ya Pak Frans. Oke Bapak dan Ibu, yang belum mendapatkan akun Kelas Point Pro, ikuti webinar saya 2 hari lagi. Saya akan bagi-bagi akun Kelas Point Pro lebih banyak lagi. Kalau sekarang 1, nanti saya bagi-bagi 3. Oke? Jadi catat ya. Catat waktunya ya. Catat waktunya, webinar saya berikutnya adalah di tanggal, kita lihat PMM ya, kita lihat PMM. Di PMM, komunitas. Nah, jangan lupa untuk follow tips dan trik akun belajar ID, supaya Anda tidak ketinggalan webinar dari saya. Nah, ini dia, mengenal fitur Kelas Point Pro. Tanggal 8 jam, aduh ini saya salah ketik. Kenapa saya ngetik jam 8 malam, ya jam 8 pagi ya. Nanti saya ubah deh. Kalau bisa ini saya ubah jadi jam 8 malam ya, rekan-rekan ya. Ini enggak jam 8 ini, enggak jam 8 pagi juga gitu. Nanti akan saya buat webinar baru. Jadi hari Kamis tanggal 8 jam 8 malam ya. Ikuti. Jadi silahkan ikuti saja sosial media saya atau ikuti komunitas tips dan trik di PMM. Sekarang sudah hampir 800 pengikut ya. Jadi silakan. Dan nanti pada sesi ini saya akan bagi-bagi 3 Kelas Point Pro untuk Anda semuanya. Nah, jadi untuk saat ini saya kira cukup ya, Bapak dan Ibu. Saya akan screenshot dulu Bapak dan Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya screenshot dulu. Ya. Dan kalau ada yang mau bertanya, maka silahkan ya. Sebelum saya tutup, ini adalah webinar ya, webinar Kelas Point. Kalau ada yang berminat misalkan mau beli, bagaimana? Banyak di Shopee, banyak ya di Kelas Point-nya mau beli langsung di Alfa, di Indomaret juga bisa gitu ya. Atau mau beli melalui saya pun bisa. Ya itu mau gampang. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jam 4.41 di wilayah Depok dan sekitarnya. Nanti insya Allah ini rekamannya akan saya posting setelah diedit dulu ya. Baik Pak Frans, jangan dulu kemana-mana ya Pak Frans ya. Saya akan japri Pak Frans. Kenapa Bu? Ada grup yang bisa diikuti gitu. Grup WhatsApp atau grup PMM? Grup WhatsApp? WhatsApp ya. Oh WhatsApp ada Bu, nanti saya bagikan ya. Ini grup WhatsApp-nya. Grup WhatsApp malah sudah ada 623 orang di sini. Undang via tautan, salin tautan. Saya kirimkan di chat Zoom ya, biar Bapak dan Ibu nggak ketinggalan. Oke. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Frans jangan dulu lab, Pak Frans jangan dulu lab. Nanti saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Saya kasih, mohon Pak. sama-sama ya. Oke. Terima kasih ilmunya, Pak. Iya, sama-sama Bu. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Pak Pran, saya Japri via Zoom ya Pak. Kalau sudah diterima Bapak bisa konfirmasi ke saya. Haji Pran semuanya ya? Halo Pak Pran. Ya, Pran Ki Haji Budiawan. Iya di sininya Haji Pran ya di Zoom-nya ya. Oke. Iya. Saya udah Japri ya. Kelihatan nggak Pak? Belum, Pak. Tapi saya gabung di grupnya ada sini yang apa ya? Ini di chat Zoom coba Pak. Bapak ke chat Zoom ada nggak kodenya? Oh, ada Saya nih. Ada. Silakan dicatat ya Pak. Ya, Pak. Tahu. Oke, udah. Udah, oke, baik Bapak bisa langsung menggunakan kodenya. Untuk tutorial kodenya bisa browsing. Tinggal install saja kelas poinnya, masukkan kode ini. Akun kelas poin Pro selama 3 bulan akan Bapak dapatkan. Baik, terima kasih Pak Pran. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.